Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pecan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini, teman-teman. Kemudian di sini kita akan berbicara tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan dari dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network. Ada sebuah kesalahpahaman dalam dunia kripto yang sering terjadi, teman-teman. Jadi di dalam dunia cryptocurrency banyak pemahaman yang sering salah kaprah, dan salah satunya adalah anggapan bahwa jika harga P-Network mencapai harga sangat tinggi seperti misalkan 314.159 dolar, itu maka proyek ini dapat dianggap berhasil, teman-teman. Meski terlihat sederhana, namun kenyataannya jauh lebih kompleks, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan harga P-Network dan bagaimana pemahaman yang salah itu dapat mempengaruhi investor dan pengguna P, teman-teman. Jadi untuk memahami mengapa anggapan ini salah, mari kita mulai dengan melihat grafik dari harga cryptocurrency, teman-teman. Jadi grafik harga itu adalah alat yang umum digunakan dalam analisis pasar, dan banyak orang mengandalkan grafik ini untuk membuat keputusan investasi. Namun, grafik harga itu juga dapat memberikan gambaran yang menyesatkan, terutama ketika harga mengalami perubahan drastis, teman-teman. Jadi sebagai contoh, kita lihat di sini kita dapat melihat grafik harga dari ICP atau Internet Komputer. Yang digunakan ini kita hanya gunakan sebagai tujuan untuk ilustrasi, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam grafik ini, teman-teman, ini menunjukkan fluktuasi harga yang seringkali terjadi. Jadi fluktuasi harga yang seringkali diikuti dengan penurunan harga yang tajam yang sering terjadi dalam skenario rug pull atau pump dan dump. Jadi kalau kita lihat ini harganya naik turun, teman-teman. Nah, ketika kita melihat penurunan harga yang besar, terutama ketika penurunannya di atas 90%, ini akan menjadi tanda bahaya yang signifikan bagi para investor. Untuk memulihkan kerugian sebesar 90%, harga cryptocurrency harus meningkat hingga 900%, teman-teman. Jadi tantangan ini tidak bisa dianggap remeh, terutama ketika pasar sudah dalam kondisi hancur, yang membuat investor cenderung enggan untuk berinvestasi lebih lanjut. Salah satu aspek penting yang perlu dipahami tentang P-Network adalah bahwa akan ada tekanan jual yang signifikan pada awal open mainnet, teman-teman. Jadi pada awal peluncuran, ini akan terjadi penjualan besar-besaran. Ini disebabkan oleh jutaan orang yang telah menambang P selama bertahun-tahun. Ketika koin P akhirnya listing atau terdaftar di market yang ada di dunia kripto, maka sebagian besar pemegang P kemungkinan besar akan ingin menjual sebagian dari aset mereka untuk mengambil keuntungan dari waktu dan usaha yang telah mereka investasikan, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika tekanan jual melebihi tekanan beli? Ini adalah sebuah situasi yang sering kali terjadi pada peluncuran cryptocurrency baru. Meskipun harga P mungkin terlihat menarik pada awalnya, namun tekanan jual yang besar itu dapat menyebabkan harga jatuh hingga ke level
di mana investor merasa lebih nyaman untuk membeli, teman-teman. Jadi dalam situasi ini, harga tidak hanya akan turun, tetapi juga dapat menyebabkan kepanikan di antara para investor. Lalu mari kita bicarakan tentang relativitas harga, teman-teman. Dalam dunia cryptocurrency, harga yang tinggi tidak selalu berarti kesuksesan. Seperti halnya Bitcoin, harga tinggi adalah hal yang relatif. Kita tahu bahwa saat ini Bitcoin telah mencapai harga yang sangat tinggi, teman-teman. Kita akan cek di sini, kita akan lihat Bitcoin. Ini kita lihat di CoinMarketCap, teman-teman. Jadi harga Bitcoin sudah sangat tinggi, ada di angka sekitar 64.000 atau sekitar 1 miliar rupiah, teman-teman. Jadi seperti halnya Bitcoin, harga tinggi adalah sebuah hal yang relatif, teman-teman. Jadi saat ini Bitcoin telah mencapai harga yang sangat tinggi, tetapi ini bukan akhir dari perjalanan. Pasar cryptocurrency terus berkembang dan masih ada banyak potensi untuk pertumbuhan lebih lanjut, teman-teman. Jadi dalam konteks ini kita harus memahami bahwa harga yang tinggi itu bisa menjadi tanda bahwa investor cenderung menjual. Ketika harga naik, ada kecenderungan bagi banyak orang untuk mengambil keuntungan dengan menjual aset mereka. Namun kebalikannya juga berlaku, orang lebih cenderung untuk membeli ketika harga berada di titik rendah, teman-teman. Sebagai pemegang atau holder P, kita mungkin memiliki bias inherent yang membuat kita menghargai P lebih dari mereka yang tidak memilikinya, teman-teman. Kita mungkin merasa bahwa nilai P akan terus meningkat, tetapi realitas pasar itu bisa berbeda. Sekarang mari kita pertimbangkan situasi di mana seseorang tidak memiliki koin P sama sekali, teman-teman. Pada titik berapa mereka akan lebih suka untuk membeli P, apakah 100, 10, atau bahkan $1? Jadi prinsip dasar dalam investasi adalah membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi, dan ini adalah formula universal yang telah terbukti yang menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah adalah titik masuk yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, teman-teman. Jadi dalam konteks ini perlu untuk diingat bahwa kita tidak hanya dapat mengandalkan harapan bahwa harga P akan meningkat. Kita harus menyadari bahwa investasi dalam cryptocurrency itu melibatkan resiko, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa anggapan bahwa harga tinggi dari P Network secara otomatis berarti bahwa proyek ini telah berhasil, itu adalah sebuah mispersepsi atau kesalahpahaman, teman-teman. Karena investor perlu memahami dinamika pasar cryptocurrency termasuk tekanan jual, relativitas harga, dan siklus pasar. Jadi dengan mengedukasi diri sendiri dan melakukan analisis yang mendalam, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi, khususnya kita sebagai pionir tentang apa yang harus kita lakukan pada saat open mainnet, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.